Oke, hari ini kita belajar tentang bimbingan klasikal. Materi yang Ibu ambil pada hari ini tentang motivasi belajar. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan saudari Senia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Akan mulai. Davina, oke. Penti, oke. Sela, hadir, oke. Sonia, Hadir. oke. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Selanjutnya kayaknya pada diem-diem aja, kurang semangat, kayak kurang fokus gitu ya. Gimana kalau kita SDG dulu ya? Oke, sekarang Ibu mohon kalian semua berdiri. Jadi, caranya begini. Ketika Ibu bilang happy, kalian tepuk tangan satu kali. Ketika Ibu bilang marah, kalian hentangkan kaki satu kali. Tapi kalau Ibu bilang sedih, kalian diam. Mengerti? Oke, kita coba ya. Happy, marah, sedih. Marah, happy, marah, sedih, happy, marah, happy, sedih, happy, marah, sedih, sedih, marah, happy, 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 happy. Oke, yang lagi kita kembali. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut Ibu ini sangat menarik. Motivasi belajar. Di sini ada yang udah tahu apa itu motivasi? Belum. Oh, belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam setiap diri individu untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan yang telah ia inginkan, yang ia mau. Jadi singkatnya motivasi itu adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi sebelum lanjut ke materinya, Ibu mau kita nonton sama-sama dulu, oke? Dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sudah malas belajar dan kamu sudah mencari motivasi. Oke, jadi di sini ada video judulnya motivasi malas belajar. Jadi Ibu minta kalian dengarkan dengan baik-baik isi videonya. Udah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sudah malas belajar dan kamu sudah mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar
Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memilih karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya kalau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Pelajarannya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya seberes ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang, seseorang yang konsisten, sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain, kamu sudah lebih kuat karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, saya tidak memaksa kamu untuk belajar. Kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami ada 2 poin lagi yang sudah kami bahas di video berikutnya. Jika kamu merasa 3 poin ini memang sudah cukup untuk membuat. Oke, itu tadi video tentang motivasi malas belajar. Dari video itu ibu mau tanya, apa sih pentingnya motivasi belajar? Singkatnya begini, apa sih yang kita dapat dari video yang kita tonton tadi? Yang pertama, kenapa kita harus mempunyai motivasi dalam belajar? Yang pertama, untuk memudahkan kita dalam menambah ilmu pengetahuan yang kita punya sehingga memunculkan hal-hal baik yang akan kita lakukan. Kenapa sih penting motivasi belajar? Dengan adanya motivasi belajar, rasa malas, perilaku negatif akan berkurang sehingga kita dapat mencapai tujuan yang optimal dalam hidup kita. Ingat, motivasi belajar singkatnya adalah mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan. Jadi, mengapa penting motivasi belajar? Karena dengan kita mempunyai motivasi belajar, kita dapat mencapai tujuan. Nah, apa sih dampak hilangnya motivasi belajar? Yang pertama, meningkatnya rasa malas dan perilaku negatif, kurangnya sosialisasi dengan orang-orang sekitar. Karena dengan kita punya motivasi belajar, kita bisa berdiskusi dan menggunakan cara